Halo semuanya, di video kali ini saya mau share cara rakit power supply mini generasi ketiga. Ini generasi yang pertama, ini kedua, dan ini yang ketiga ya. Dan ini mempunyai fitur-fitur yang ada di power supply besar ya, termasuk bisa MBR, bisa fast charging. Karena ini chargernya terpisah, jadi pakai ginian ya. Ini rakitan semua, kabelnya juga saya buat cabang 3 kayak gini. Kali ini sama ini kan chargernya di dalam, pakai ini 2 ampere, ini 4 ampere. Mungkin saya review singkat dulu ya, cepet aja karena video rakitnya itu panjang banget ya. Ini pakai ini aja. Di sini potensio pengatur tegangan, ini potensio ampere, ini pakai multi ya. Jadi untuk tegangan besar itu gampang untuk mempresisikan tegangan nanti. Di bagian bawah ada output, ini output charger positif, ini output negatif digital 3 ampere, ini output digital analog 1,3 ampere. Di atasnya ini input charger, input DC, ini mode, ini untuk switch mode MBR, mode PSU. Ini biru saya buat PSU, dan ini untuk avometer untuk pengukuran yang lebih teliti ya, pengukuran. Ini kalau nggak dipakai ya bisa pakai kabel kayak gini aja. Ini analog, protect. Ini digitalnya sampai 3 ampere ya. Di mode MBR ini juga jadi digital. Ini juga kalau mau memaksimalkan MBR ini pakai input DC ya, kita coba. Ini 24 volt ya, 24 volt, 24,3 volt. Ini arusnya mungkin realnya bisa 4 ampere mungkin. Kalau spesifikasi tulisannya 6 ampere ya. Kita coba mode MBR nya. Ini MBR juga masih saya proteksi ya, 7 ampere. Nah, kalau lebih dari 9 ampere ini protek ya. Soalnya ini sebelumnya saya tes maksimal itu bisa 15 ampere, dan takutnya ada komponen yang rusak karena ini kan voltmeternya 10 ampere spesifikasinya, dan step downnya juga pakai 5 ampere 2 buah. Jadi supaya aman saya kasih proteksi juga MBR nya. Sama kelebihannya ini, meskipun pakai 24 volt di sini masih 5 volt ya. Coba kita ukur. Ini masih 5 volt. Ini bisa dilepas juga masih nyala ya, ini masih berfungsi semua tanpa charger, dan ini masih 5 volt. Jadi bisa pakai 1 input atau 2 input ya, mau charger aja apa DC aja bisa sama aja. Tapi kalau DC aja ini chargernya cuma kecil ya ampernya. Kenapa cuma pakai IC regulator ya? Kelupaan belum ngetes fitur chargingnya ya. Ini chargernya usahakan pakai yang ori ya, ataupun charger yang merek bagus, jangan merek yang abal-abal. Kita coba untuk cas tablet. Ini support juga fast charging. Kita coba lihat tegangannya apakah bisa naik. Oh ya, ini ditaruh sini supaya melihat tegangannya. Ini 7 volt. Nah, harusnya naik 1 ampere. 8 volt 1 ampere. Ini jadi 8 volt 1,8 ampere ya.
Kalau standar aja ini 5 volt. Ini coba cas iPad. Volt 2 ampere. Jadi chargernya bisa pakai yang universal seperti ini ya, yang support berbagai macam HP. Oke, jadi langsung aja bahan-bahan apa aja dan skemanya seperti apa. Jadi ini ada 3 versi ya, versi yang PSU mudah dirakit dan PSU MBR yang saya pakai ini. Oke, kita buka yang ini dulu. Ini pakai yang 5 ampere ya. Iya, ini masih bisa dibilang sederhana ya, mudah dirakit. Ini PSU aja tanpa MBR. Oke, saya sebutkan semua komponennya dulu ya. Ini resistor 1. Ini resistor 100 ohm, trimpot 1 kilo. Ini resistor 10 kilo, ini 10 kilo, 100 ohm. Ini transistor NPN tipe bebas ya. Ini 8050 bebas. Bisa pakai BD139 atau TIP atau transistor TIP sekalipun, malah lebih bagus ya, lebih kuat. IC LM358. Ini buzzer aktif 5 volt, relay juga 5 volt 10 ampere. LED RGB 4 kaki. Resistor 1 kilo. Ini volt ampere meter, step down 5 ampere. Ini charger, soket banana, ampere meter analog. Ini soket USB untuk charger. Ini ada ini ya, kayak gini. Ini sambungan avometer. Jadi langsung kalau mau pengukuran yang lebih teliti atau lebih rinci pakai avometer ya. Sebenarnya pakai seperti ini juga bisa ya, kan ini juga sama aja kayak gini. Ini bisa nempel di avometer juga. Kalau yang versi ini jarak proteksinya nggak bisa disetting ya. Misalnya ini disetting protek 1 ampere, nah ini akan otomatis protek mungkin sekitar 2 ampere atau 2,5 ampere. Kalau mau disetting jaraknya agak jauh, misalnya ini 5 ampere, harus nambahin RSAN di sini ya, RSAN tambahan, atau bisa pakai yang seperti ini. Kali ini bisa disetting sesuka hati ya, jaraknya antara protek yang analog sama yang digital, tapi masih terhubung. Jadi pakai 2 op amp seperti ini ya, tinggal di otak-atik aja rangkaiannya, resistor ukurannya ya. Yang penting teman-teman ngerti cara kerjanya, bisa dengan mudah otak-atik rangkaiannya ya. Yang ini ada mode MBR, ada tambahan relay, ini ada input DC juga, ini ada atau yang saya ini rangkaian yang saya pakai ya. Ini pakai 2 buah step down 5 ampere. Ini bebas ya, step downnya bisa pakai yang 10 ampere, bisa pakai yang 20 ampere, sama aja. Ini ada beberapa tambahan ya. Kalau yang versi yang saya pakai ini, transistornya ada 2, karena di mode MBR ini masih bisa protek ya. Kalau seperti ini ada 2 transistor. Ini komponen tambahannya. Ini ada RSAN tambahan, ini ada input DC, ada dioda ultra fast. Ini tujuannya dikasih dioda seperti ini. Ketika dikasih input DC di sini, ini masih tetap 5 volt ya. Kalau pakai dioda biasa, ini hambatannya cukup besar, jadi mungkin enggak. Jadi dropnya terlalu banyak, nanti arusnya dari charger nggak maksimal masuk ke step downnya. Jadi pakai dioda ultra fast. Saya ngambil dari dioda step down seperti ini. Dan mungkin nanti saya kasih screenshotnya biar jelas ini jalurnya. Mungkin kalau gini ngeblur gambarnya kurang begitu jelas ya. Kalau dasarnya sama aja dengan yang tadi ya. Cuma ini ada beberapa
tambahan komponen. Mungkin saya jelaskan cara kerja dari rangkaian ini ya, supaya teman-teman paham cara membuatnya. Kayaknya yang tidak hobi elektronika pasti pusing ya kalau kayak gini rangkaiannya, karena ini memang ribet ya merakitnya, butuh cetak PCB, bikin layout. Kalau pakai PCB bolong juga bisa sebenarnya, tapi jambarannya terlalu banyak ya kalau pakai PCB bolong. Oke, saya jelaskan dulu cara kerja dari sistem proteksinya. Ini rangkaian OCP atau overcurrent protection ya. Jadi misalnya buat ngecek HP itu kebalik, itu gak masalah ya. Kalau dilihat seperti ini semua langsung jadi ribet ya. Ini saya pakai simulasi aja yang dasarnya dulu. Oke, jadi ini adalah rangkaian dasar dari overcurrent protection ya. Ini ada op-amp, satu buah op-amp, ada input negatif, positif, dan ini outputnya. Jadi cara kerjanya adalah membandingkan tegangan yang ada di input negatif dan input positif. Jika input negatif yang lebih besar, maka outputnya jadi negatif. Nah, kalau inputnya lebih besar yang positif, outputnya akan positif di sini. Untuk output negatifnya pakai resistor seperti ini, ini bisa dihitung pakai rumus pembagi tegangan ya. Kalau teman-teman mau pakai resistor ini atau pakai trim pot, kalau pakai trim pot bisa disesuaikan, mau sesuai ke hati, mau protect ya di berapa ampere. Oh, dari ini yang MOSFET. Nah, ini yang mau lebih mudah dirakit ya, lebih mudah dipahami. Jadi ini saya tambahin resistor pull down untuk menjaga agar di jalur ini tetap berada di logika rendah ya, atau di tegangan yang kecil. Karena kalau nggak dipakai ini gampang ke trigger teman-teman. Kepegang tangan aja bisa protek ya. Karena ini sensitif banget dan tegangannya kecil banget. Ini sampai milivolt ya. Ini misalnya aja ya, untuk kenyataannya di rangkaian kita akan coba ukur nanti berapa tegangannya. Jadi langsung aja ke simulasinya ya. Ini ketika ada arus 2 ampere, ini masih belum protek, output dari op-amp masih negatif. Kita coba perbesar daya bebannya. Nah, langsung protek ya, relaynya langsung di input op-amp-nya jadi positif, transistornya jadi aktif dan mengalirkan arus relay, jadi bekerja relaynya, saklarnya jadi ke arah sini ya. Jadi ini bisa dikasih LED, bisa dikasih buzzer atau keduanya. Nah, kita akan coba ukur di rangkaian AC-nya. Yang ini berapa volt, yang di positif ini berapa volt. Ini karena ini ada dua buah proteksi yang berbeda ya, ini settingannya berbeda. Kita ukur dulu yang untuk ampere. Ampere pakai berapa volt, kita coba lihat. Oke, ini ada 500 milivolt ya di sini. Dan yang ini ada 200 milivolt ya. Kalau untuk yang ini pasti 0 volt karena ada resistor pull down. Kalau ada beban baru ada tegangannya di sini. Nah, ini masih 0 volt, 0, milivolt. Kita coba beri beban, maka di sini akan ada tegangannya nanti. Nah, ini ada arus 400 mA. Ini ada 74 mA ya. Jadi kalau ada beban di sini baru ada tegangan. Kalau seperti ini akan 0 volt lagi.
kita mulai rakit. Ini saya nggak pakai konektor USB di sini ya, langsung jadi kabel seperti ini. Ini kabelnya rakitan ya, ini saya buat cabang 3 kayak gini. Ini biar mudah dirakit aja ya kayak gini ya, biar nggak banyak jamperan nantinya jalur USB. Ini bisa pakai satu aja sebenarnya ya. Ini saya eksperimen aja pakai 2 buah. Tapi saya sarankan pakai satu aja sih. Ini diodanya di input ya, dioda ultra fast. Ini RSA-nya yang saya pakai resistor kapur ya di sini. Ini jadinya ini 1,2 ampere kalau nggak salah, dan ini 3 ampere pakai 50 mili ohm. Kalau pakai resistor kayak gini susah nyoldernya kayaknya. Ini ampermeter analog, ini digital. Untuk potensio ini 10 kilo, ini sebuah 10 kilo tapi yang multi ya. Bisa kelar on off on. Oke, kita pasang potensionya dulu ya. Ini pakai 2 kabel karena di sini digabung ya. Ini jalurnya jadi 1. Kaki nomor 3 dan 2. Untuk potensionya kaki 1 yang ini ada titiknya di sini ya. Ini 1 2 3. Kalau yang potensio ini yang kaki 1 bagian kiri di sini. 1 2 3. Jadi kaki satunya warna hijau. Ini potensionya sudah terpasang. Untuk outputnya ini usahakan pakai kabel yang cukup. Untuk outputnya ini kabelnya usahakan yang cukup besar ya, karena ampernya cukup besar juga. Kalau input ini pakai kabel biasa sudah cukup. Ini kabel AWG 24, ini AWG 18. Ya, ini yang output negatif, ini ke yang hitam di ampermeternya. Dikasih kabel dulu. Yang ini nanti cuma ke relay protectnya dari sini, yang saklar tengah. Ini negatif ke negatif, ini positif ke positif ini.
Ini lihat indikatornya saya pakai 2 karena nanti akan nyala di ini ya, di dalam ampere meternya. Ini saya jadikan 1 dulu harusnya. Oh ya, ini analognya saya lepas ya. Kalau seperti ini nggak bisa ditutup, ini boxnya kekecilan, jadi ini bautnya saya lepas, saya taruh di samping gini. Jadi ini ada positif sama negatif ya kalau ampere meter, jangan sampai kebalik. Kalau kebalik nanti ampernya bergerak ke kiri. Ini saya jelaskan di sini. Ini ampere meter negatif, yang ini positif ya di sini. Ini negatifnya ada tambahan eresan, yang ini positif. Kita kasih kabel dulu ampere meternya. Ini saya sekalian kasih resistor ya, yang resistor ini saya pakai 1 kilo ohm. Sebenarnya pakai 100 ohm aja cukup. Oke, jadi seperti ini ya. Jadi nanti satu kabel ke relay, satunya ke rangkaian. Karena nanti yang output analog ini bisa jadi ampere juga, jadi kabelnya gunakan yang besar ya ini. Sebenarnya nanti nggak kebakar kabelnya. Tapi nanti yang ampere utama tetap yang ini ya. Ini cuma antisipasi aja, coba supaya ini tidak jebol ya. Kita kasih kabel yang ini juga. Input DC ke step down gini, lalu nanti ke rangkaiannya. Ini input yang ini input DC. Jadi chargernya juga ke sini.
yang positif charger nanti ke dioda ini ya, yang input positif yang ada diodanya. Dan ini kita kupas ya, dan ini kita kupas di tengah aja. Ini kabel hitam kita potong, dan yang positif cuma dikupas saja ya. Cuma kayak gini aja, nanti kita sambung pakai kabel. Sekarang kita pasang yang ini, rangkaian proteknya. Yang ini ke ground. Dan satunya ke sini. Ini positif USB-nya ke sini, lalu ke yang dioda di sini ya. Ini diodanya juga jangan sampai terbalik ya. Yang analog, kabel analog positif tadi ke relay normally open. Yang ini ke kaki IC. Ini sekalian kita kasih kabel dulu yang tombol switch modenya. Ini groundnya tadi belum dipasang, yang cek soket.
Ini juga volt ampere meternya. Ini harusnya dipasang dulu. Yang kuning ke tengah, ke saklar tengah ya. Kabel saklar on off on ya, dua ini satu ke charger, ini ke output step down yang akan ke sini. Ini soket yang avometer satunya. Yang satunya ke saklar tengah. Ini kabel merah besar dari ampere meter ke saklar tengah. Saklar tengahnya kan ada dua relay ya di sini. Ini ke saklar tengah yang untuk current limiter. Ini yang tombol untuk switch mode, satu ke ground, satunya ke relay, ke transistor, dan ke LED. Oh, ini analog negatif juga belum ke sini. Tinggal LED sama soket banana tengah ya. Ini untuk output analog yang tengah. LED dulu. Ini kan LED nya beda-beda kecerahannya ya, tingkat terangnya beda. Jadi yang paling redup itu biru. Kalau LED hijaunya nyala jadi ketutup, kalau yang merah nyala jadi ketutup semua ya, jadi merah semua. Nah, biasanya kan saya biru jadi mode MBR. Nah sekarang gimana caranya saya mau yang mode PSU warna biru, mode MBR hijau. Caranya dengan nambah resistor yang hijau supaya hijaunya redup ya, supaya yang
supaya yang lampu biru bisa menutupi lampu hijaunya. Jadi ini pakai resistor 1 kilo ohm. Ini 1 kilo ohm untuk positifnya. Hijaunya ada resistor ke ground, dan yang LED biru ke sini ya, ke relay atau ke saklar yang ini, ke saklar ini aja lah. Oke, tinggal satu yang tengah ini. Jadi ini ke sini, lalu ke sini. Ini maaf kalau getar-getar ya, karena sambil ngecas, karena rekamnya udah berapa jam, udah 1 jaman. Oke, kayaknya udah semua ya, tinggal ngerapiin kabel-kabelnya. Ke charger 2 ampere dulu. Oke, nyala. Oke, nyala ya. Power supply. Ada yang salah barusan. Ini kabel ampere meternya kebalik ya. Tadi ampere meternya nggak kebaca. Jadi positif sama negatifnya cuma tertukar aja. Ini tinggal dibalik, tapi udah terpasang kayak gini ya. Bisa nggak nyolder tanpa nyenggol kabel? Ini kok ada angka 1, ada angka 1, masih panas mungkin. Oh ya, hilang. Kita coba. Ini digital, ini analog. Ini yang analog protek 1 ampere. Ya. 1 ampere.
Aku nggak mau nambah resistornya kebesaran ya, langsung aja kayak gini cepet. Di mode MBR ini masih protect, yang protect malah chargernya. Ampernya besar ya. Ya mungkin segini dulu video perakitannya ya. Terima kasih banyak udah nonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.